Kembali lagi di ruang tamu, bukan ruang makan, apalagi ruang rindu, tapi ruang riuh. Masih bersama Kang Uce dan Kang Duren. Wah, penonton kita 1450. Ormas foto Sukabumi. Ormas foto. Nah, penonton kita ini dibayar pakai nasi kotak dari warung 99. Terima kasih 99. Minum susu mana nih, minum susu? Masa tidak berani endorse? Masa tidak berani? Ayolah. Pesan sponsor ya. Iya. Dari kelek-ketek dulu. Nah, Kang. Yap. Ini tentang apa sih? Secara personal aja ya jawabnya ya. Apa yang kalian lakukan ini terencana atau tidak? Terencana. Maksudnya dari hobi kah maksudnya? Iya, gitu. Saya sih lebih tepatnya terjerumusnya. Apakah ini direncanakan sebelumnya? Enggak gitu. Enggak. Dulu cita-cita saya menjadi presiden. Maksudnya nggak ada cita-cita untuk menjadi seorang fotografer atau videografer gitu. Bahkan nggak ada niatan sama sekali gitu. Awalnya cuma dari hobi. Pertama kali punya DSLR, beli pun dari teman gitu, bro bayarkan lah ya, kurang boga kamera geus teu kapake kayak gitulah. Akhirnya saya bayar, ya cuman foto-foto aja gitu. Setelah foto-foto, oh ternyata ini tuh bisa digali lebih ya, misalnya kayak lensa, oh lensa ini bisa digonta-ganti. Awalnya sih seperti itu. Akhirnya saya cari-cari tentang fitur-fitur kamera, cari-cari tentang ilmu-ilmu fotografi. Oh foto tuh bisa bikin begini, oh video tuh bisa bikin begini. Wah itu saya menjadi lebih tertarik gitu di media itu. Dari situ cari-cari komunitas. Nah dari komunitas itulah saya menjadi dapat tahu gitu. Oh dari sini bisa menjanjikan uang, bisa menghasilkan uang gitu. Dari situ juga akhirnya kecemplung deh dari sampai sekarang gitu kan. Jadi apakah direncanakan? Enggak gitu. Ya ngalir begitu aja, ngalir begitu aja. Kapalang base. Kapalang terus. Kang Duren kemana, Kang? Kalau saya mungkin kebetulan karena kan saya dulu waktu saya kan SMA keluar itu 2009 ya. Kuliah 2009. Kebetulan saya kuliah di Bandung. Waktu saya kuliah di Bandung saya tuh homesick. Jadi yang balik gue ke Sukabumi. Pulang ke Sukabumi bebubuhan gitu kan. Ke Bandung deh pulang Sukabumi bebubuhan. Punya pacar? Alhamdulillah. Dulu gitu. Sempat pacaran. Majikan orang nonton. Mohon maaf Jadi intinya mah pas saya terus-terusan pulang kan teman saya yang di Bandung tuh yang gak suka pulang tapi orang Sukabumi nanya, "Oh, Ren, di Sukabumi keramaian naon nih?" Saya tuh lo Bandung nanya, suka dulu mah ke zaman BBM ya, BBM. Oh, Sukabumi rame ieu geng motor apa bahasa nama. Emang dulu kan zaman namanya geng motor kalau waktu saya kuliah. Nah, kan saya lo Bandung nanya, kenapa saya gak bikin akun I Love Sukabumi aja? Cuman dulu itu ramenya di Twitter. Karena Twitter itu kan ada zamannya si Infojurik, si Pocong, zaman si Pocong, si Arif Muhammad di Twitter kan, zaman si Raditya Dika di Twitter, si Infojurik, si Kumaha Aing gue, si Asyep Balon, banyak lah bukan nama. Mereka itu punya Tweetline Bandung. Saya sini jika seru ya bikin Tweetline Sukabumi. Nah, makanya saya 2012 jadi admin, ngumpullah dengan admin-admin ke Sukabumian, ada Kang Geri dari Sukabumi Today, Sukabumi Travel. Nah terus kena pertama saya nggak terlalu biasa aja lah tunggal share info cuman gak mendalam tentang Sukabumi. 2013 saya diperkenalkan oleh Kang Deddy Suhendra, admin Sukabumi Facebook. Saya masuk ke pengurusan ngegarap gathering Sukabumi Facebook yang pertama kalau nggak salah. Dikenalkan lah Sukabumi. Sukabumi itu gede, 47 kecamatan, paling luas sejauh Bali cenah. Ting bener ting teu poho lah. Bukan nama aja gitu aja. Tapi saya cicing di kota sih. Tapi di kota ulin ke mana pantai gitu kan. Berarti kan saya eksplor ke kabupaten. Ternyata setelah di dalam itu ternyata saya tuh cinta dengan Sukabumi gitu kan, dan orang Sukabumi gak tahu. Nah, makanya saya di brainwash lah ku si Om Ded bahwa iya infokeun teh budak urang teh kudu nyaho Sukabumi tong nyaho Sukabumi teh awewe naung ku, geng motor naung ku, ini info-info pariwisatanya share dong gitu. Makanya saya kolaborasi dengan Sukabumi Facebook, akhirnya dengan sampai sekarang cinta lah. Ya, alhamdulillah dari 2013 saya juga ikut dalam pengembangan Geopark Ciletuh sama Kang Deddy, mengenalkan Geopark sampai sekarang jadi UNESCO kan itu basicnya komunitas. Kalau Geopark itu kan jadi masyarakat yang ikut berpartisipasi untuk memajukan tempat daerahnya masing-masing. Kalau Taman Nasional itu dikelola oleh pemerintah, tapi kalau Geopark itu oleh masyarakat. Makanya saya tertarik dengan Sukabumi karena termasuk Geopark itu epic lah itu. Iya, pasti. Tempatnya. Perjuangan dari awalnya kan. Dari awal gitu. Serunya itu sih. Siap. Nah,
Jikalau ini pertanyaannya nggak jauh-jauh dari COVID sih, tapi kan mau gimana lagi ya? 2020 kalau udah sumna eta. 2000 udah inilah udah tahunnya pandemi gitu. Nah, kalau keadaan sudah membaik, apa hal yang pertama Akang mau lakukan? Travel sihnya. Eta bener. Eta ya travel, udah kangen banget jalan ke rada jauh gitu kan. Sekarang protokolnya lumayan ribet gitu ya dan ketat. Kalau kita misalkan mau bepergian ke jauh gitu harus membawa surat kesehatan, harus tes rapid segala macam gitu. Itu sih yang dikangenin, paling ya semoga lah cepat pulihnya. Itu yang dirindukan selama ini. Karena saya pribadi 2020 saya gak main kemana-mana gitu. Karena kan kalau saya main, ya itu kan saya punya keluarga, saya punya anak. Apabila kita main senang-senang gak sama istri, namanya diikutkan ke COVID. Kita terpapar amit-amit ya. Kita kan pulang kan kita bertemu dengan keluarga kan itu yang dihindari. Makanya saya kebanyakan diam di rumah. Padahal basicnya itu saya itu termasuk tukang ulin, benar-benar tukang ulin gitu. Paling ke rumah 2 hari 3 hari, sisanya main kemana. Dan saya punya mungkin yang lakukan oleh Iman itu kan yang Treasure Sukabumi, dia itu lebih mendokumentasikan dalam bentuk buku. Kalau saya itu mengelani Sukabumi mendokumentasikan dalam bentuk digital, yaitu di Twitter dan di IG saya gitu kan. Kalau Iman lebih serius dalam pembuatan buku, kalau saya lebih ke perjalanan saya di digital dan di akun saya. Nah itu kangen Kang, setahun gak main itu aduh ningali kamera kita motret pemandangan, motret model aja nu kawinan kan bosen ya. Bener-bener pengen main gitu. Kalau saya pengen main sama sih. Jadi kebanyakan melakukan kegiatan lebih ke virtual dan digital sekarang itu. Jadi kalau daring. Iya, daring. Sudah agak daring ya. Daring, sudah juga daring. Semuanya daring. Siap. Semoga ya kondisinya cepat membaik. Katanya sih Januari. Katanya. Ya kita tapi kan kita lockdown ya. Kita Januari itu lockdown. Iya, untuk dari WNA. Tapi 14 hari. Iya. 1 sampai 14. Berarti enak corona masuknya. Aku masih tetap. No anjir. Anjir. Itu biarkanlah pemerintah yang mengatur. Mau katanya yang apa sih? Yang versi Inggrisnya. Yang versi Inggrisnya lebih COVID-20 Pro Max. Malah COVID-19. Yang versi Inggrisnya lebih ini mudah menyebar gitu. Iya, udah berevolusi. Iya, udah berevolusi. Mudah-mudahan nggak sampai masuk ke Indonesia. Soalnya Indonesia aja belum beres-beres nih. Aduh, semoga dijauhkan ya. Semoga dijauhkan, selalu disehatkan. Nah, kalau orang-orang terdekat Akang nih pernah ada yang kena nggak? Ada, teman saya kebetulan masih fresh banget diingatan. Waktu itu masih ingat tanggalnya, tanggal 12 Maret itu saya terakhir job wedding dulu di Kuala Lumpur. Tanggal 15 itu kita wedding. Sepulangnya dari wedding, teman saya pulang ke rumah, teman saya yang satunya lagi ada job lain untuk melakukan shoot komersil di kantor tersebut gitu. Sepulangnya dari sana ada satu staff mereka positif gitu. Kan di track ya. Iya, tracing. Siapa yang bersentuhan langsung dengan si yang positif ini. Salah satunya teman saya gitu. Ya positif. Akhirnya dia diisolasi gitu. Diisolasi, cuman waktu itu kan saya juga masih nganggap nyantai gitu nya, apa sih nggak ada virus mau sih gitu, bla 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 segala masih underestimate gitu. Tapi setelah tahu itu ya ternyata virus ini memang beneran ada gitu. Apa dampaknya gitu untuk yang imunnya lemah akan langsung berdampak buruk gitu. Tapi untuk yang imunnya bagus ya mereka kayak nggak sakit apa-apa tapi sebenarnya mereka memiliki virus gitu. Nah bahayanya di sini menularkannya kan di situ. Terus saya tanyakan ke teman saya, diapain aja di isolasi gitu kan, saya parno kan nggak tahu apa-apa nih tentang si COVID ini. Ya cuma dikasih vitamin aja gitu segala macam gitu. Nah dari situ saya mulai aware nih. Tidak menganggap sepele lagi tentang si virus ini. Dari situ sih. Ada teman saya langsung yang kontak fisik dengan yang positif dan dia positif. Alhamdulillahnya ya membaik sih. Membaik, alhamdulillah. Setelah diisolasi selama 14 hari. Kang Doren gimana Kang? Punya teman? Ada sih. Bukan teman, saudara mungkin. Anaknya Uwa saya positif. Dia kerja di Jakarta di kementerian. Dia positif. Dia bilang, saya kan ngelihat mantau di status WA dia juga punya anak, mungkin saya ngelihatnya bukan miris ya, sedih ya mungkin karena kan kita harus berusaha dengan keluarga. Dia itu pertama April itu saya sakit, saya demam, tapi saya baru ngerasain sakitnya demam tuh kayak gini.
Dan yang paling aneh itu kan, yang paling utama itu kalau demamnya sampai hilang indera penciuman itu benar-benar fix COVID. Dan beliau bilang bahwa beliau benar-benar hilang penciuman dan langsung dibawa ke Wisma Atlet waktu itu. Dia nge-share apa yang dilakukan di Wisma Atlet, jam berapa olahraga, jam berapa makan, vitamin apa yang dikasih, dia share karena kalau kebetulan kakak saya itu mungkin kan ada yang COVID itu dia mengurung diri, tidak share ke media, biar semua orang ketakutan. Karena takut stigmanya dia negatif gitu. Jadi kan kayak aib. Kayak gitu. sanksi sosial jatuhnya. Siapa mah COVID tong diikutan gitu, tong ka imahna. Kan kayak kebetulan itu dialami langsung juga sih. Jadi stigma negatif ke teman saya juga ngaruh ke efek sosial gitu salah satunya. Itu efek sosial itu paling ngebuat bisa kita sampai depresi bahkan gila gitu kan. Nah, untungnya teteh saya itu mungkin ngasih edukasi bahwa ya yang kalau yang seumuran kita alhamdulillah pada sembuh gitu kan. Pada sembuh, dia juga cuman ya itu kan dia anak-anaknya, teman kerja semua di tracking semana dan alhamdulillah sembuh sih. Kemarin juga saya ketemu lagi sama teteh saya ke rumah dari Jakarta. Udah nggak apa-apa aman. Parahnya gitu ya beberapa orang gitu ya, parahnya di lingkungan saya itu kadang-kadang mereka yang positif juga malu untuk mengakui mereka positif gitu karena ya itu tadi stigmanya. Tapi mungkin pesan buat teman-teman, jangan malu kalau kita memang terkena positif positif COVID. Justru itu akan sangat membantu pemerintah dalam mengatasi hal tersebut gitu, memutus rantainya. Nah ini salah satu kecenderungan orang-orang apa ya, mohon maaf untuk sebagian orang-orang kita yang mungkin selalu gimana sih kan ngomongnya, dan jadi langsung dijudge, ini siga aib gitunya, itu makanya dari situ orang malu untuk mengakui orang positif gitu. Nah tolong mendingan mendingan dengan bangganya kita, orang positif ya, tolong periksa kesehatannya masing-masing. Justru itu akan semakin mempercepat proses gitu kan. Itu ngaruh banget dari media juga mungkin ya, karena kan media itu kan bad news is the good news. Jadi apapun berita buruk pasti mereka blow up, walaupun ya kita harus selektif memilihnya. Jadi sampai ada kasus kan yang dimana sampai yang ngurus yang jenazahnya juga sampai dijauhi kayak gitu kan. Jadi intinya tuh bahwa kita itu bukan takut COVID, cuman kita harus namanya aware lah dengan COVID itu. Jadi kalau kita kena juga bukan berarti kita langsung dijudge meninggal, enggak kan, banyak juga yang sembuh kan, balik lagi imun kita, karena kan jodoh pati cilaka kan udah ada yang nentuin. Jadi kita kan jangan takut sama COVID, masa karena COVID takut, cuman kan kita juga harus sambil ngedukasi. Nah, kalau saya di media sosial itu ngedukasinya itu bahwa tetap 3M dan intinya itu apa ya? Balik lagi ke diri kita sendiri sih. Memakai masker dan hand sanitizer itu penting, dan intinya itu olahraga. Kebetulan saya lagi suka sepedahan gitu. Karena kan kalaupun kita main sepeda sehat kan, kita harus COVID, cuman badan kita nggak sehat kan, kita terserang penyakitnya cepat gitu. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau saya sih lebih ke olahraga. Lebih ke ini ya, apa sih? Membentengi diri. Membentengi diri dan pengaruh impact dari lingkungan juga sangat berpengaruh gitu ke pola pikir kita. Kalau stres itu kan itu mengaruh juga gitu. Kalau misalnya tetangga langsung julid atau nggak ada support dari lingkungan juga, itu akan efek down ke diri kita juga sangat pengaruh gitu. Teman saya di Cianjur contohnya, salah satunya waktu itu yang saya bilang kebetulan dia ikut ke kerja job ke sana. Sepulangnya dari sana justru dia malah dikucilkan gitu dari sosialnya, dan sama tetangga-tetangga juga malah diomongin gitu. Wah ini tolong diawasin segala macam. Loh kok jadi, nah itu waktu awal-awal adanya COVID gitu. Nah impactnya adalah ke kitanya juga jadi stres gitu mikirin omongan-omongan gitu. Nah mudah-mudahan dari sini kita lebih saling apresiasi, kita lebih sering saling mendukung gitu kan ya. Itu yang harus ada perubahan. Jadinya 2020 kita mungkin boleh lah kita takut atau parno dengan COVID, tapi kan 2021 kan yang tadi bilang kita resolusinya apa. Kalau mungkin secara umumnya ya khususnya negara Indonesia, bahwa 2020 itu kita udah agak takut dengan COVID karena kan pemerintah udah nyiapin vaksin, penanganannya, pengalamannya udah ada, dan mengkasnya juga anyar pan meren. Mengkasnya juga anyar, mungkin penanganannya lebih bagus lagi. Insya Allah sih. Kalau saya dengan optimis kan, memberikan imun itu kan bukan dari badan aja, tapi kan pikiran kita optimis, insya Allah sih. Sangat. Alhamdulillah. Jangan terlalu banyak membaca berita negatif. Dikurangi lah. Semua yang berimbang harus 19 detik. Apa kan? Viral. Siapa? Tidak terasa, biasanya segmen 2 teka rasa Kang. udah mau iklan lagi nih. Ya sudah. Untuk Kak, nih diingetin lagi untuk kalian nih teman-teman di rumah yang pengen nanya dan ya disebutin akunnya.
akun IG-nya atau Facebooknya. Pengen di fallback kan? Fallback sama I Love Sukabumi. Langsung DM aja, langsung kalau mau di apa sih di fallback akunnya I Love Sukabumi. Nah, boleh tanyain di kolom komentar apa aja, nanti kita tanyain di segmen ketiga nih abis ini nih. Setelah pesan-pesan berikut ini.